3 Agustus pukul 6 petang di Kompas TV. Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan peristiwa jatuhnya pesawat latih di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat bersama saya, Imron Fadilah. Saudara, pesawat latih jatuh di pemakaman umum daerah Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 1 orang tewas akibat peristiwa ini. Pesawat jatuh sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana pesawat diketahui terbang dari Pangkalan Pondok Cabe, Jakarta Selatan. Selain korban tewas, 1 orang lainnya juga dikabarkan dalam kondisi kritis. Jenazah dan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Atang Sanjaya, Bogor, Jawa Barat. Dan saudara, visual yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah proses evakuasi yang dilakukan oleh warga setempat bersama dengan aparat desa yang tadi disampaikan oleh Suntari selaku kader binaan SAR Kabupaten Bogor yang membantu proses evakuasi korban jatuhnya pesawat latih di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami dapatkan juga saudara, pesawat ini merupakan pesawat latih jenis Fasi dengan nomor penerbangan PK S216 yang diterbangkan oleh pilot Marsma TNI Fajar Adrianto. Ada 2 orang yang berada dalam pesawat yang jatuh di Kabupaten Ciampea, Bogor, Jawa Barat pada sekitar pukul 10 pagi tadi dan 1 orang informasinya meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara itu 1 korban lainnya ditemukan dalam kondisi luka berat. Ini adalah visual yang didapatkan oleh warga atau hasil rekaman dari video milik warga yang menampilkan atau menggambarkan bagaimana detik-detik pesawat latih Fasi dengan nomor penerbangan PKS 216 yang terbang rendah dalam posisi yang tidak stabil sebelum akhirnya jatuh di dekat area pemakaman di Desa Benteng, Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 10 pagi hari tadi. Kami tadi juga telah mendapatkan informasi dari Ibu Suntari selaku kader binaan SAR Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang menggambarkan bahwa jatuhnya pesawat berdasarkan informasi yang juga didapatkan dari teman-teman yang berada di lokasi kejadian saat itu terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, terjadi di dekat area pemakaman di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi atau TKP jatuhnya pesawat menurut pernyataan dari Suntari selaku kader binaan SAR Kabupaten Bogor memang dekat dengan perumahan warga namun tetap berjarak. Sementara itu cuaca pada saat pesawat terjatuh dalam kondisi cerah. Ada 2 orang yang berada dalam pesawat saat peristiwa jatuhnya pesawat sekitar pukul 10 pagi hari tadi. 1 orang merupakan pilot yang kami dapatkan informasi, namun harus dapat dikonfirmasi lagi. Marsma TNI Fajar Adrianto yang informasinya dalam kondisi meninggal dunia saat ditemukan di lokasi kejadian. Sementara itu didampingi dengan 1 kopilot yang ditemukan dalam kondisi luka berat. Saat ini, kedua korban, baik korban meninggal dunia maupun korban yang mengalami luka berat telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Saudara, ini merupakan situasi pada saat atau sesaat setelah pesawat latih jenis Fasi dengan nomor penerbangan PK S216 sesaat setelah jatuh di komplek atau dekat komplek pemakaman di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea pada pukul 10 pagi hari tadi, di mana warga beramai-ramai langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi terhadap 2 korban yang berada di dalam pesawat.
Berdasarkan pernyataan dari Kader Bina SAR Kabupaten Bogor, Ibu Suntari tadi menyatakan bahwa pesawat ini pada saat terjatuh tidak ada bekas terbakar atau bekas api. Pesawat ditemukan atau terdeteksi sebelumnya berdasarkan saksi mata yang berada di dekat lokasi kejadian sebelumnya direkam atau terekam dalam kondisi yang tidak stabil dan terbang dengan posisi yang cukup rendah sebelum akhirnya terjatuh di dekat komplek pemakaman di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pesawat jatuh nih di makam. Kemana tuh, Kim? Nah ini saudara, ini merupakan visual yang terekam oleh kamera warga sesaat sebelum pesawat latih Fasi yang membawa 2 orang, salah satunya merupakan pilot dan kopilot, sebelum akhirnya jatuh di komplek pemakaman Ciampea Bogor. Terlihat pesawat terbang dengan kondisi yang tidak stabil dan dalam posisi yang cukup rendah. Dan dari visual udara ini juga terlihat ada beberapa rumah dan telah dikonfirmasi tadi oleh Kader Bina SAR Kabupaten Bogor bahwa lokasi ini memang selain dekat dengan komplek pemakaman, namun juga dekat dengan permukiman warga. Sebelumnya diinformasikan, pesawat latih jatuh di pemakaman umum daerah Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 1 orang tewas akibat peristiwa ini, di mana pesawat jatuh sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pesawat diketahui terbang dari Pangkalan Pondok Cabe, Jakarta Selatan. Selain korban tewas, 1 orang lainnya juga dikabarkan dalam kondisi kritis. Jenazah dan korban luka dibawa ke Rumah Sakit Atang Sanjaya Bogor. Kemana tuh, Kim? Nyobong ima, ay seragam jo Allah Akbar. Saudara, saat ini kita sudah tersambung dengan pengamat penerbangan, Mas Alvin Lee. Selamat siang, Mas Alvin. Dengan Irman di studio, Pak. Ay seragam jo Allah Akbar. Pak Alvin, selamat siang. Bisa mendengar suara saya? Baik. Ya, selamat siang. Pak Alvin, dari peristiwa jatuhnya pesawat, yang kami dapatkan informasinya pesawat latih, begitu ya Pak? Apa yang Anda amati, Pak? Yang pertama itu bukan pesawat latih, itu yang Baik. disebut sebagai pesawat olahraga kategori microlight. Microlight ini yang total bobotnya bersama penumpang itu di bawah 600 kilo. Dan itu jenis pesawat microlight yang fixed wing. Jadi bukan pesawat latih begitu ya Pak ya, dapat konfirmasi ya? Tidak, bukan. Jadi ini pesawat latih itu terminologi yang salah kaprah ya. Karena Baik. setiap pesawat itu bisa dijadikan untuk berlatih dan juga bisa dijadikan untuk fungsinya utama. Itu kategori pesawat olahraga. Baik. Dan itu terdaftar di FASI dari registrasinya kan Papa Kilo Sierra itu. Pesawat olahraga Pak? Pesawat olahraga. Oke. Pesawat olahraga kategori microlight fixed wing. Baik. Tapi ini Ya. memang biasanya digunakan untuk apa Pak? Berlatihkah atau seperti apa? Ya, buat rekreasi, buat olahraga, dan untuk ini biasanya juga kalau weekend ini kan teman-teman pada kumpul, kadang-kadang juga terbang bersama-sama dari poin A ke poin B, nanti kembali lagi. Intinya itu, jadi itu bernaung di bawah FASI, Federasi Aerosport Indonesia. Tapi dalam situasi ini, apakah dapat dipastikan bahwa ini sedang melakukan latihan Pak? Apakah itu latihan? Saya akan berhati-hati menggunakan kata latihan ya. Baik. Karena latihan ini kan biasanya untuk mencapai satu target, Baik. tapi digunakan untuk terbang kita rekreasinya saja biasanya. Kalau berlatih itu kan mencapai suatu target. Ini biasanya teman-teman kalau terbang itu ya untuk ini saja, berrekreasi aja. Untuk kapasitasnya Pak dari pesawat ini berapa orang Pak?
Maksimal hanya satu pilot dan satu penumpang. Maksimal hanya satu pilot dan satu penumpang, begitu Pak ya? Iya, iya. Apakah perlu lisensi khusus Pak mungkin untuk menerbangkan pesawat jenis ini? Ya, untuk menerbangkan pesawat-pesawat olahraga itu minimal harus punya sports pilot license, lisensi Baik. pilot olahraga. Tapi juga bisa menggunakan bagi yang sudah punya lisensi di atasnya, misalnya private pilot license, itu bisa tentunya bisa ya karena kategorinya sudah di atasnya. Tinggal ngambil ratingnya saja jenis pesawatnya karena lisensi pilot itu kan secara umum, tapi setiap pesawat itu mempunyai sistem yang berbeda dan handling yang berbeda, maka diperlukan rating untuk pesawat tersebut. Berarti pesawat tidak hanya angkatan udara yang bisa menerbangkan, pilot angkatan udara, tapi pilot komersial juga lisensinya sudah Bisa, cukup ya Pak ya? Cukup ya. Untuk tahun produksinya Pak, kira-kira pesawat jenis ini itu termasuknya sudah cukup tua dalam tanda kutip atau seperti apa Pak? Saya tidak punya info tentang riwayat pesawat tersebut, produksi tahun kapan. Tapi kalau pesawat ini tidak dilihat dari tahun produksinya ya, tapi perawatannya seperti apa. Itu sama seperti pesawat komersial juga, mau yang usia baru 1 bulan atau 15 tahun dari sisi safety-nya itu tetap memenuhi syarat, asalkan perawatannya baik. Nah, kita belum tahu apa penyebab dari kecelakaan ini. Kalau saya melihat video yang saya dapat dari teman-teman, itu bukan karena konstruksinya, jadi tidak ada sayap yang patah ya. Pesawat sempat berputar 180 derajat kemudian menghujam ke permukaan bumi. Nah, apakah ada masalah dengan sistem kontrolnya sehingga menghujam atau mengalami stall? Ini yang belum diketahui, tapi nanti kita akan bersama-sama melihat video yang ada itu untuk mencari info lebih lanjut. Baik. Pak, tadi Anda mendapatkan visual begitu ya dari pesawat yang jatuh di Ciampea, Pak. Ya. Dari visual yang Anda dapatkan, pesawat ini milik siapa, Pak? Apakah milik maskapai kah, milik AU bukan. kah? Bagaimana, Pak? Atau Bukan. Kalau pesawat yang jatuh ini registrasinya kan Papa Kilo Sierra 2 sekian, saya lupa ya. Itu pribadi-pribadi yang terdaftar di FASI, Federasi Aerosport Indonesia. Jadi bukan atas nama perusahaan, apalagi maskapai. Maskapai tidak mengoperasikan pesawat-pesawat seperti itu. Baik. Jadi milik pribadi dan ini memungkinkan untuk disewakan seperti itu, Pak? Karena tadi Anda bilang ini sebagai pesawat olahraga seperti itu. Bagaimana? Suaranya pecah. Begini, tadi Anda katakan ini pesawat milik pribadi. Berarti kemungkinannya pesawat ini bisa disewakan karena Anda katakan juga tadi ini bisa digunakan untuk sebagai pesawat olahraga begitu, Pak? Iya, itu pesawat olahraga. Biasanya tidak disewakan, tapi dioperasikan oleh masing-masing pilotnya. Bisa saja satu klub itu berbagi satu pesawat milik 4-5 orang, memakainya bergantian. Baik. Perawatannya sulitkah, Pak? Seperti apa? Perawatannya sederhana karena mesinnya itu kan pada umumnya menggunakan mesin Rotax ya, yang paling banyak itu Rotax. Bahan bakarnya bensin biasa, Pertamax, dan seperti mesin mobil sebetulnya, nggak terlalu sulit untuk perawatannya. Untuk sekali, baik, Pak Alvin, untuk sekali terbang biasanya dalam tadi Anda katakan bahan bakarnya Pertamax. Kemudian dalam sekali terbang itu bisa dalam durasi berapa lama, Pak, waktunya? Tergantung dari masing-masing jenisnya. Ada yang bisa untuk 2 jam, ada yang bisa sampai 4 jam. Tergantung dari tipenya. Saya belum punya informasi ini pesawat ini tipe apa mesinnya dan kapasitas bahan bakarnya berapa liter. Tapi biasanya teman-teman itu terbang 1 jam, 1 jam setengah udah capek itu. Oh, baik.
Berarti kalau Anda katakan tadi bukan karena konstruksinya, kemudian tidak ada bagian-bagian sayap yang patah dari pesawat yang jatuh pada pukul 10 pagi hari tadi, kemungkinan ada masalah di sistem controlling atau mesinnya begitu Pak Alvin? Ya, mungkin ada masalah pada mesin, atau mungkin juga ada kalau terganggu pada sistem kemudinya, terutama pada elevator bagian belakang, sehingga pesawat itu tidak bisa setelah menukik tidak bisa naik kembali, atau kena tekanan angin dari atas yang kuat. Kita belum tahu apakah itu faktor cuaca seperti ini, microburst itu ya. Cuacanya berarti sangat mempengaruhi Pak ya? Apakah karena kondisinya, ukuran pesawatnya tidak terlalu besar atau seperti apa? Iya, pesawatnya itu kecil Mas. Pesawat itu kan total bobotnya hanya 600 kilo. 600 itu kilo. jauh lebih ringan dari mobil kan. Kemudian juga karena kecilnya pesawat dan ringannya bobotnya, itu juga rentan terhadap angin kencang. Ketika kena angin kencang, apalagi microburst yang dari atas ke bawah, pesawat bisa terhempas juga. Pak Alvin, tadi Anda juga mungkin sudah melihat bagaimana ketinggian pesawat dan pada saat pesawat terbang sebelum akhirnya terjatuh. Apakah itu dalam kondisi yang normal Pak, atau masuk dalam kondisi tidak stabil dan cukup mengkhawatirkan Pak? Pergerakan terakhirnya sebetulnya cukup stabil ya. Jadi pesawat kondisi stabil, kemudian berputar 180 derajat. Nah, setelah berputar ini pesawat kemudian menukik. Seperti tidak bisa recover dari putaran tersebut. Tapi tidak masuk ke spiral dive, hanya berputar 180 derajat, kemudian oleng, jatuh. Untuk izin terbangnya seperti apa Pak? Apakah harus berkoordinasi dulu dengan pihak terkait, dengan ATC misalnya, atau seperti apa? Dan apakah silakan Pak, silakan. Ya, untuk penerbangan setiap kali terbang itu harus memasukkan flight plan, rencana penerbangan. Walaupun terbangnya hanya lokal, tetap harus memasukkan rencana penerbangan. Kalau di Bogor itu melalui Atang Sanjaya, dan Atang Sanjaya akan diteruskan kepada Jakarta Info. Itu untuk memastikan bahwa jika ada pesawat-pesawat lain di daerah itu bisa saling mengetahui ya, karena itu kan juga daerah untuk latihannya TNI, terutama helikopter di sana. Jadi pasti memasukkan flight plan, jam berapa, di mana, ketinggiannya berapa, pilot in command-nya siapa, pesawatnya apa, itu semuanya ada lengkap. Harus berapa lama sebelum terbang Pak untuk mengirimkan sinyal dan juga memasukkan rencana penerbangan Pak? Rencana penerbangan kalau untuk terbang-terbang lokal itu biasanya pada harinya ya. Jadi kalau penerbangan hari ini biasanya pagi-pagi itu sudah dimasukkan dulu. Pak, kami juga ingin tahu kalau di pesawat komersial biasanya ada black box seperti itu Pak ya, yang bisa merekam detik-detik sebelum pesawat mengalami kendala dan bisa akhirnya diidentifikasi oleh KNKT. Kalau pesawat jenis ini seperti apa Pak? Nggak ada Mas, ini sederhana sekali, dan untuk navigasinya juga full visual ya. Jadi ini bukan menggunakan instrumen untuk terbang, itu makanya dinamakan pesawat olahraga karena betul-betul tergantung pada keterampilan pilotnya untuk navigasinya juga. Apakah Anda juga mendapatkan informasi Pak, pesawat tadi berangkat atau take off dari mana Pak? Saya belum dapat informasi, tapi kalau lihat dari informasinya itu kemungkinan dari Atang Sanjaya ya, Lanut Atang Sanjaya mungkin. Oh, dari Atang Sanjaya ya? Ya, mungkin ya. Saya belum dapat informasinya. Dan biasanya akan kembali ke lokasi awal atau ada lokasi tujuannya Pak? Biasanya kalau untuk terbang lokal itu akan kembali ke landasan awal. Ya. Baik. Untuk penumpangnya, apakah Anda sudah mendapatkan informasi Pak dari grup, dari pihak-pihak terkait begitu mungkin? Belum, saya belum dapat informasi. Ini saya juga tadi barusan saja dapat informasinya, saya cek, kemudian kebetulan ada teman yang merekam,
dan saya diberi videonya, tapi saya belum minta informasi lebih lanjut. Nanti saya coba mintakan informasi lebih lanjut. Baik, Pak Alvin, tolong jangan diputus dulu teleponnya.